Halo marketer, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Sigit Kurniawan dalam acara Trend and Marketing. Nah, kali ini kita akan bahas dari dunia kreatif dan di studio saya sudah ditemani oleh dua sosok orang kreatif, tokoh kreatif, yakni ada Mas Abdul Wahab selaku Account Manager Rujak dan juga Mas Nasar Rizaldi dari Kreatif Rujak. Siap. Selamat sore Mas Sigi. Saya panggil Mas Abdul ya. Dan saya Nazar. Mas Abdul dan Mas Nazar. Nazar. Terima kasih. Siap, sama-sama. Tentang dunia kreatif dan kaitannya tentunya dengan marketing ya. Betul. Baik. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam nih, mengenal tentang dunia kreatif terutama yang lebih spesifik adalah pantomim. Betul. Kan menarik ya, pantomim tampil tapi di tengah dunia yang sangat berisik. Betul. Ya, Betul. sangat gaduh dan sebagainya Betul. biasa. Tapi kenapa pantomim eksis di tengah-tengah dunia yang sangat gaduh itu? Nah, namun sebelum kita bahas itu, kita kenalan dulu ya. Betul. Rujak ini Baik. apa dan siapa sih? Oke, rujak itu adalah singkatan dari rupa jasa kita sih Mas. Rupa jasa kita. Oke. Karena ya kita pengennya sebagai kayak kalau kalian butuh apapun itu bisa langsung ke kita semua, kita handle semua gitu. Jadi cukup satu pintu lah istilahnya. Dari konsepnya seperti apa atau benar-benar dari post pro, produksi, semuanya lah. Jadi satu pintu, jadi kayak misalkan butuh konseptor atau apa segala macam cukup ke kita langsung semua. Cuman lebih spesifiknya sebenarnya lebih ke performing arts. Gitu. Jadi kenapa namanya rujak kan banyak buah-buah tuh. Yeah. Nah, kita juga banyak talent lah gitu yang bisa digunakan, makanya di luar itu sebenarnya slogannya kayak one stop creative house lah Mas Sigit gitu. Jadi dari performing arts terus mau video production gitu-gitulah, karena kebetulan saya punya pengalaman di situ lah gitu. Kayak gitu sih paling. Ya, paling. Nah, kalau tadi seperti namanya ya rujak, ada banyak talent, ada banyak mungkin bidang kreatif yang geluti, Betul. ditampilkan. Boleh di apa aja di rujak itu? Kalau Ya sebenarnya balik lagi ya, namanya rujak kan banyak tadi yang dibilang ya. Tapi namanya kalau kita ngomongin tentang bisnis atau marketingnya kan kita lebih fokus ke pantomim Mas. Pantomimnya Ya karena balik lagi mungkin bisa di IOIO atau apa pasti bingung kan kalau mau pantomim kemana sih gitu kan. Karena setahu saya sih belum ada gitu yang benar-benar mengangkat ini loh talent pantomim gitu. Makanya kita ngambil di situ, kebetulan juga saya kenal sama teman-teman pantomimer. Jadi itulah salah satunya. Tapi kalau untuk generalnya semuanya bisa kita panggil dari stand up komedi, badut atau apapun bisa. Oke, tadi udah bahas memperkenalkan diri ya. Ya. Rujak apa, siapa, dan ada apa aja di sana. Nah, saya pengen nyoroti soal yang tadi, salah satu performing art-nya ya, yaitu pantomim. Ini kan menurut saya cukup anomali ya, di tengah dunia yang sangat gaduh nih, di media sosial, dunia yang sangat ramai, hiruk-pikuk penuh hoak dan sebagainya, tapi yang ditampilkan, yang mau ditanda kutip dijual oleh rujak ini adalah pantomim. Di mana pantomim itu kan menyampaikan pesan tapi tanpa berkata-kata, tanpa ikut atau larut ke dalam kegaduhan dunia tadi. Nah, ini kenapa memilih pantomim? Kenapa dari apa nih Mas? Dari segi bisnis atau dari Dari mana nih? apapun lah. Nah, dari sisi kreatifnya mungkin. Terus nanti kita ngomongin bisnisnya boleh. Mungkin kalau dari segi kreatifnya adalah banyakan saya tanya teman-teman saya yang pantomimer bahwa ada beberapa juga yang nggak bisa disampaikan dengan kata-kata gitu. Oke. Jadi ada beberapa kata itu yang kayaknya lebih bagus dengan action atau gerakan dah, atau lebih kayak ya benar mungkin kata Mas Sigit tadi, jadi nggak gaduh kan, jadi nggak berisik karena cukup dengan menampilkan ekspresi. Kalau dia marah ya tampilin ekspresi marahnya, dia sedih ya tampilin ekspresi sedihnya. Mungkin lebih simpel itu sih Mas. Atau mungkin kalau itunya biar lebih aman kali ya. Kalau ekspresi ya nggak ada kemana-mana kan, nggak bisa dipelintir dan lain-lain. Ya, tidak ada ini terjerat oleh ini tuduhan, UITE kayaknya. ujaran kebencian. Karena nggak ngomong. Adanya ekspresi kebencian kita. Ya sama ini sih paling Mas ya karena kan kalau secara general kan kebanyakan seniman itu kan susah ya bisnis. Harga lu berapa misalnya gitu. Bebas lah atau gimana lah gitu. Nah, kita coba menjembatani gitu biar mereka punya value yang lebih lah gitu. Kalau pantomime sendiri lebih ke
karena saya sama Bedul ini kan satu lingkup lah ya. Dulu dari Mas Septian tahun 2012 gitu, orang-orang pantomim semua ketemulah dengan yang talent-talent kita ini gitu. Akhirnya kita coba rangkul. Kebetulan kalau secara manajemennya saya terutama Banon dan J itu dari dulu memang udah inilah dekat banget gitu, sampai saya buatin kompronya dan lain sebagainya untuk mereka berdua ya, Banon and Friends lah namanya mereka berdua ini gitu. Jadi lebih kegelisahan wadah buat para seniman nih yang kan males ya, seniman kadang mikir duit males gitu. Nah kita coba ngambil kesempatan itu sih, sama nggak banyak kayaknya, baru kita aja gitu ya. Kita kalau untuk pantomim ya. Untuk pantomim ya. Karena ya benar kata Nazar tadi, kalau orang pantomim, bukan orang pantomim, ya khususnya orang pantomim yang saya kenal gitu ya, dia nggak mau dengan birokrasi gitu ribet. Jadi tolongin dong gitu. Intinya gitu, kita bantu dia secara birokrasinya sih. Nah tadi Mas Nazar sempat mention nama Mas Septian ya. Iya. Nah, kalau seturut pengetahuan saya ini, ada masanya di mana pantomim itu kan waktu itu sangat berjaya ya, populer. Terus seiring dengan perkembangan waktu itu ikut tenggelam nih. Tapi dengan adanya rujak ini, nah ini kok mulai mau ditampilkan lagi nih. Benar. Nah, ini itu. boleh sedikit cerita nih perjalanan mungkin kisah sedikit lah sejarah pantomim di Indonesia sampai akhirnya ini ada peluang baru yang akhirnya harus digarap lagi nih dengan rujak seperti itu. Oh, ini jadi lebih agak personal karena sebenarnya itu juga benar Mas, salah satu keluhan dari Mas Septian Dwi Cahyo langsung sih. Ya, ayo dong jangan, karena pasti kasarnya orang awam tuh tahu pantomimer siapa sih, Septian Dwi Cahyo, padahal Mas Septian tuh pengen banget kesenian ini ya berkembang. Jadi salah satu ketika saya minta izin ke Mas Septian, Mas gua bikin rujak nih gini-gini, fokus kita ke pantomim. Oh yaudah bagus, silakan jalan aja. Kalau bisa tolong bantu juga seniman-seniman teman lain untuk kerja dapat duitnya, performnya gimana gitu sih. Jadi di support banget sama dia. Kalau masalah kayak hilang ya mungkin itu sih Mas, karena saking, bukan sedikit sih ya, karena untuk sekarang tuh banyak juga Mas, seluruh Indonesia udah ada pantomimer sebenarnya. Banyak gitu, ya. banyak ada di daerah-daerah terutama juga luas lah, ada komunitas-komunitasnya lah. Cuman ya balik lagi mungkin karena seniman itu agak males dengan birokrasi ini ribet gitu-gitu, dia cukup fokusnya untuk berkarya sehingga itu terpendam lah semuanya, kurang marketingnya, sosmednya. Jadi rujak tuh salah satu kita mencoba menjadikan solusi lah untuk teman-teman pantomimer gitu. Nah sebelum kita masuk yang soal bisnis atau memarketingkan pantomim nih, pengen tahu dulu seniman kan punya banyak aliran ya. Ya meskipun prinsipnya adalah tadi jiwa yang merdeka kan, nggak mau diatur, nggak mau diterbeban, nggak mau ada birokrasi yang istilahnya sekat-sekat, tapi pengen benar mengekspresikan apa yang ada di dalam kegelisahannya. Ada yang seniman yang bilang seni ya hanya untuk seni aja, tapi di satu sisi seni itu sebagai sarana untuk pembebasan atau sarana untuk menyampaikan kritikan dan sebagainya. Nah kalau yang dirujak ini alirannya seperti apa? Agak sesak. Apakah agak sekedar untuk menghibur, tapi apa atau ada sesuatu yang pesan yang pengen supaya mungkin masyarakat penonton itu tergugah, tersadarkan, akhirnya berubah atau seperti apa? Kalau dari saya sih lebih ke value ya. Kadang kan secara general lah ya, seni kayaknya di mana-mana, nggak di mana-mana sih ya. Saya nggak tahu tapi boleh ngomongin atau tidak ya. lebih kayak kurang wadah, kurang apresiasi gitu. Off the record nggak apa-apa, cuma ditampilkan nanti bilang off the record. gitu. Sama aja tapi. Jadi lebih ke mewadahi lah ya, mewadahi para seniman ini gitu. Satu karena males merekanya gitu kan, terus ya jadi kita bisa menjembatani aja lah ya gitu. Kalau mungkin gue tambahin dikit tuh kayak gini sih Mas. Kalau Mas rujak lebih kemana? Lebih jatuhkan kasar lebih idealis atau entertain atau pop lah kasarnya gitu ya. Ya kita balik lagi karena kita bisnis ya B2B aja. Klien mau apa? Mau idealis kita atau mau entertain kita. Kita bisa dua-duanya karena kebetulan yang untuk berempatnya yang bakal di MHO ini mereka udah paham itu, mana karya untuk entertain, mana karya untuk idealis gitu. Karena memang sebenarnya 4 orang ini Mas yang bakal MHO beda-beda karakternya Mas. Cuman bergabung satu ya karena permintaannya seperti itu kan gitu. Sama saya nambahin, sebenarnya kita juga aktif di charity. Jadi kita kemarin
ada program ke pesantren. Jadi kita memperkenalkan tuh pantomim di pesantren-pesantren gitu. Jadi biar mereka tahu lah ya ada bentuk kesenian seperti ini gitu. Soalnya kan biasanya orang ngehnya basicnya dari teater lah gitu. Jadi orang teater tuh bisa tahu gitu. Dan sekalian ngelihat ternyata kayak kemarin gitu ya di daerah Banten Malimping ada santri yang gokil banget ininya. Puisinya benar-benar kita tuh bisa nangis gitu ngeliatnya dari kota gitu ya, ngeliat orang kok ada ya kayak gini. Jadi nyari-nyari berlian yang di dalam lumpur lah ya, di jauh nggak ada sinyal, nggak ada apa gitu, ada gitu kayak gitu-gitu sih. Ya. Oke, tadi udah nyinggung soal bisnis, tapi mungkin saya pengen menerangkan tadi Mas Abdul ya, menyebut MHO, mungkin para marketer nggak tahu MHO apa sih. Nah, MHO ini adalah Marketers Hangout. Nah, ini adalah acara marketeers yang didedikasikan untuk orang-orang kreatif. Ini ajangnya orang kreatif dan yang dibalut, karena kreatif ya, itu dibalut dengan performance art atau theatrical lah. Dan salah satunya ya kita hadirkan kembali, ini yang untuk kedua kalinya marketer kolaborasi dengan Rujak menghadirkan theatrical pantomim untuk event marketing. Nah, ini kombinasi yang menarik. Nanti jangan lupa untuk ikut karena tiketnya masih tersedia. Oke, nah ngomong-ngomong soal bisnis tadi ya, itu kan Rujak tidak hanya tampil tapi juga dapur tetap ngebul nih. Nah, tapi untuk sampai ke sana kan tadi sempat nyinggung tap in dengan para brand ya. Nah, selama ini upaya dari Rujak untuk mengedukasi atau memarketingkan diri supaya dilirik brand-brand, nah itu apa? Dalam arti apa sih yang bisa diberikan Rujak untuk brand-brand, terutama mungkin untuk mengkomunikasikan nih ya tujuan-tujuan marketingnya seperti apa? Sebenarnya sih kalau untuk brand sih kayaknya baru dari marketer ya gitu ya. Jadi fun fact juga gitu ya. Rujak juga terbentuk sebenarnya karena marketer tahun lalu gitu kan. Sebelumnya sebenarnya yang kayak tadi saya udah cerita gitu. Kita cuman kayak personal aja gitu kan. Udah gue yang ngurus misalnya ini lu gitu kan, project lu, tapi akhirnya di tahun kemarin kita inilah ya gitu. Ya karena dapat masukan juga kan dari marketer, kenapa nggak dibikin betul. Benar gitu. Jadi kalau ngomongin brand sebenarnya untuk Rujak sendiri belum ya gitu, karena baru. Tapi kalau ngomongin gimana cara approach-nya ya, terutama yang sekarang kita lakukan gitu ya, media, publikasi, sosial media juga gitu. Untuk sementara sih lebih ke arah sana ya gitu. Cuman makanya kita butuh support juga gitu dari Mas Sigit dan marketing gitu ya. Bagaimana gitu nge-approach para brand atau kerjasama dengan para brand gitu. Karena kayaknya untuk saat ini sih pantomim masih lebih ke yang mungkin banyak dilihat para marketers gitu ya, di video klip biasanya. Video klip. Kebanyakan gitu. Beberapa teman kita juga main video klip gitu. Atau apa ya dibilang kalau kayak Bang Zai itu, jadi ada lagu terus interpretasi lagu. Iya, interpretasi lagu gitu sih. Untuk saat ini ya, paling itu aja. Oke, dan sebenarnya menarik sih ketika orang brand, orang marketing kan sama-sama dengan seniman sebenarnya jiwanya sama ya. Sama-sama berjiwa kreatif, dan untuk kreatif ini kan nggak ada batasnya ya. Iya. Dimana yang dulu populer bisa diambil lagi dalam konteks sekarang menjadi sesuatu yang lebih baru lagi. Salah satunya pantomim kan, dimana brand bisa memakai untuk activity marketingnya untuk memberikan sesuatu yang baru kepada para pelanggan, para audien dan sebagainya. Nah, upaya untuk ini ya ke masyarakat juga nih selama ini yang dilakukan supaya pantomim ini makin populer di era sekarang ini apa aja yang dilakukan? Entah apakah ke sekolah-sekolah atau mungkin tampil di beberapa, terus menayangkan diri di media sosial dan sebagainya. Sebenarnya kalau untuk pantomim ya, bukan Rujak ya. Kalau untuk pantomim sendiri Mas, sebenarnya itu udah hampir 7 tahun apa 8 tahun yang lalu tuh pantomim dilombakan di FLS2N tingkat SD dan 2 tahun terakhir tuh udah di tingkat SMP. Jadi kalau dibilang banyak yang tahu, nggak, seharusnya banyak yang tahu. Karena kenapa bisa sampai sekolah? Kasarnya saya dan timnya Mas Septian bentuk tim. Sebelum itu ada lomba FLS2N, kita memang jor-joran tuh ke SD, ke SMP, ke SMA gitu. Dan akhirnya sampai lomba itu diambil, diadaptasi lah sama pemerintah untuk jadi FLS2N. Jadi sebenarnya udah masuk. Ya ada juga kurikulum ditambahan lagi teater emang spesifik untuk pantomim gitu. Jadi harusnya sih udah
ya 8 tahun 10 tahun terakhir tuh udah masif lah seharusnya. Masih ya. Setidaknya di kalangan SD, karena untuk pantomimer sekarang kebanyakan mencari uangnya dari jadi ini Mas guru eskul atau emang khusus untuk lomba FS2N-nya dipanggil-panggil lagi gitu. Jadi udah kalau untuk brand ya, untuk perusahaan besar itu mungkin dia masih nggak ngerti kali ini bisa diapain gitu. Jadi bisa ngobrol langsung sama kita buat diapain gitu. Karena mungkin dia bingung kan, pantomim diapain ya gitu. Masih mungkin banyak yang nggak kebayang kali ya bisa jadi apa gitu. Gitu aja sih Mas. Oke. Nah, kolaborasi antara marketer dan Rujak ini kan pertama di Marketer Hangout tahun lalu ya. Iya. Nah, temanya tentang apa? Wah. Metamorfosis ya. Nah, seperti itu. Nah, ada pengalaman bisa diceritakan nggak ketika collab perdana dan Rujak ditonton oleh banyak partisipan, ratusan partisipan, 800-an lebih di satu gedung teater lumayan ya, di Ciputra Artpreneur, disaksikan oleh para brand. Nah, pengalaman seperti apa? Pengalaman apanya nih Mas? Kalau pengalamannya sih sebenarnya hal yang baru ya kalau sampai dilihat terus kita kolaborasi secara masif lah gitu ya dengan audiens yang masif juga gitu. Sangat menyenangkan sih ya gitu. Itu juga dari teman-teman talent-talentnya Rujak juga ngomongnya sangat menyenangkan gitu karena hal yang baru, apalagi yang tanda kutip proper gitu kan, pakai LED dan lain sebagainya gitu kan. Jadi mereka excited juga. Biarpun kalau dalam konteks permainan mereka udah ini banget lah ya, sering banget main kayak gitu. Jadinya buat mereka biasa aja. Dan beberapa salah satu yang Google ya, kemarin ada yang Google ya, dia ngomong juga keren, saya membangkitkan kayak nostalgia mereka, masa lalu mereka gitu kan, ngeliat pantomim gitu kan. Menghilangkan rasa gugup katanya. Iya, menghilangkan rasa gugup gitu. Iya sih. Iya. Ya kemarin juga kita lihat dari testimoni audien kan juga, wah ini ada suatu experience baru nih ketika aksi teatrikal dalam bentuk pantomim ini hadir ternyata. Ada yang bisa, ada sesuatu pengalaman baru, ternyata ada toh model baru untuk menyampaikan pesan-pesan nih. Iya betul. Dengan aksi yang lebih fun, lucu, tapi sama sekali nggak ngomong. Nah, itu kan. Cuma dibantu audio lah ya. Dibantu audio ya. Itu kan sesuatu yang terobosan baru ya. Terobosan baru betul. Di era yang mungkin serba canggih, serba teknologi. Nah ngomong-ngomong teknologi, tentu kan seni mau nggak mau harus collab dengan teknologi ya. Iya. Selalu mengadopsi teknologi. Nah selama ini yang dilakukan Rujak apa nih supaya performa Rujak ini makin kuat, penampilannya makin berkualitas berkat teknologi. Lebih ke publikasi kali ya, kalau kita ya publikasi gitu, media sosial ya, entah YouTube, terutama si Banon kan aktif banget ya YouTube gitu ya, jadi lebih ke arah sana sih. Sisanya mungkin permainan-permainan digital kayak yang kemarin kita mainin juga ya, tahun lalu kita mainin gitu. Nah nanti ke depannya mungkin kita bakal buat beberapa, dibilangnya kan nomor pantomim gitu, buat dilirik lah gitu. Menyinggung yang sebelum pertanyaan Mas Sigit sebelumnya, soalnya dengan kehadiran dan kolaborasi kita di Marketer Hangout ini, itu tuh banyak tuh yang nelfon gitu, para company atau para company beda lagi gitu ya. Karena mungkin mereka ngeliat contohnya dari marketeers gitu kan, jadinya ternyata bisa diginiin ya gitu. Biarpun mostly sih konsepnya sama ya gitu sama yang mau dilakukan marketeers gitu di seminarnya gitu. Itu aja sih kalau untuk digitalisasi lah ya gitu. Ya mungkin kita bakal berusaha bikin nomor-nomor langsung diperpadukan. Kalau marketeers tahun lalu kan memang pertunjukan panggung dan interaksi dengan LED kan. Mungkin ntar kita kedepannya bikin langsung memang animasi belakang langsung di dalam satu video kayak gitu-gitu sih. Oke, nah kalau ngomongin soal proses kreatif nih, ketika mau tampil atau tampil di mana, kan ada storyline dan macam-macam ya. Nah, ide-ide kreatif selama ini proses mendapatkan mengolahnya seperti apa? Dari tim sendiri, terus apakah harus bertapa dulu di Banon itu harus bertapa kayaknya Banon. bertapa di gunung atau di puncak BTS. Balik lagi sih Mas, kalau Rujak itu mungkin contohnya dengan marketeers ya. Ya kita kolaborasi aja, kalau memang marketeers ada benang merahnya seperti apa, ya kita coba masukkan atau kita bikin yang baru gitu. Tapi kalau nggak ada dia minta 100% dari kita, ya mungkin kita harus lakukan interview outputnya seperti apa dan lain-lain sih. Jadi untuk proses kreatif kayak kita ngasih
ngasih satu orang lah untuk penanggung jawab nih ya bikin, tapi ntar setelah dia jadi kita rembukin bareng lagi, di mix lagi mana yang paling bagus gitu sih Mas. Bareng-bareng sih intinya Mas. Kalau dalam proses kreatif membuat ceritanya gitu. Ya, tapi mostly juga anak-anak mungkin proses kreatif yang nggak banyak orang tahu, mungkin banyak nonton, mereka itu banyak nonton film lah gitu. Jadi nemu banyak ide itu ya dari nonton film gitu. Salah satu proses kreatif di luar dari kita berembuk lah gitu. Oh ada film ini tonton gitu atau baca gitu. Basicnya mungkin dari ya apa yang dia lihat lah kejadian di dunia nyata sekitar mereka juga gitu. Intinya segitu aja. Ya. Nah, rata-rata sebulan itu bisa tampil berapa kali mungkin, atau ada ide-ide baru berapa misalnya, sehingga setiap kali manggung itu selalu ada sesuatu yang baru nih. Gimana ya? Kalau tampil secara komersil sebenarnya mungkin nggak anjir Asep gangguin. Apa namanya? Jadi kalau misalnya sebulan sekali itu nggak mesti sekali, bahkan bisa lebih gitu, karena banyak apa ya, banyak kayak misalnya kita main kids gitu gitu. Jadi kita ngundang beberapa yang tadi tuh yang lomba-lomba lulusan itu gitu, untuk itu ada aja sih gitu, sebulan lebih dari sekali, atau kita nge-approach kayak yang akan kita approach di beberapa kafe ya di Jakarta gitu. Kita brandnya sesuai gitu. Paling gitu aja sih. Jadi nggak ada sebulan berapa ya, minimal mungkin sekali lah minimal. Mungkin balik lagi sih Mas, karena tergantung senimannya juga dia lagi ada kerjaan atau enggak gitu. Karena kan walaupun mereka fokus pantomim, ada juga kerjaan-kerjaan yang lain kayak Banon lebih ke kerjaan utamanya kayak ngajar acting gitu-gitu. Nah kalau dilihat dari sisi audien nih, sepengamatan Mas Nazar sama Mas Abdul, yang menyukai pantomim itu lebih dari generasi mana? Yang tua mungkin, yang sudah berkerut-kerut itu, atau yang muda yang masih kinyis-kinyis? Mostly sih sebenarnya kalau pantomim tuh paling disukai oleh anak-anak Mas. Anak-anak malah ya. Karena imajinasi, karena kan pantomim kekuatan utamanya dari imajinasi. Karena dia menghadirkan sesuatu tanpa bendanya tersebut gitu, dengan imajinasi aja. Jadi udah pasti kalau kita kenalin yang paling excited itu ya anak-anak sih. Cuman nggak ini juga ya, nggak semua sebenarnya ya. Apalagi ada aja kan orang udah hidup 35 tahun cuman nggak pernah lihat langsung secara pantomim. Akhirnya excited terus dia mencari tahu lebih lah gitu. Yang saya lucu waktu kita ke Malimping, ketika kan kita di situ bawanya Jai sama Banon aja. Ketika Jai sama Banon main tiba-tiba, wih kayak hutan beneran ya gitu. Ada yang kebawa ke atmosfer itu. Dan itu udah lumayan tua ya kan. Ya karena memang anak-anak imajinasinya masih hidup lah. Masih hidup. Belum kenal gimana nyari duit. Belum rusak oleh ini urusan orang dewasa. Jadi curhat kan masih gitu. Ya. Oke, seru sekali ya tadi obrolan tentang pantomim, tentang dunia kreatif, prakteknya seperti apa, dan cara memarketingkan pantomim tadi sebagai media tanpa kata-kata tapi di tengah dunia yang sangat gaduh itu seperti apa. Nah, kebetulan waktunya udah habis nih, dari kru tadi udah kasih tanda. Jadi kita harus mengakhiri, namun sebelum kita tutup nih, dari Mas Nazar sama Mas Abdul, apakah ada closing statement? Keren kan? Lu dulu. Atau closing statementnya pakai gerakan, kan nggak boleh. Aduh. Betul kan kita orang manajemennya ya. Bisa dikit-dikit. Mungkin closing statementnya, kalau untuk brand-brand, karena mumpung masih sedikit yang memakai pantomim, bisa langsung hubungin kita kan, dengan uniknya gimana kita pikirkan bersama gitu. Sama nggak tahu sih kalau perusahaan itu biasanya harus pakai red card ya Jang ya. Nah kebetulan kalau kita sih ada red card, tapi lebih suka dengan diskusi sih, karena menurut saya pribadi namanya kreativitas itu nggak bisa dipatokin kan, karena ada tingkat kesulitan dan lain-lain atau berapa itu. Jadi lebih baik kalau kita sih dari rujak mengutamakan diskusi dulu sih, mau outputnya seperti apa gitu. Walaupun kita ada sih bikin akhirnya ya. Akhirnya karena banyak yang minta, udah bikin deh standarnya gitu. Kan closing statement kayak itu tadi. Iya, closing statement lebih ke jualan gue emang.
Ya intinya closing statementnya ya, boleh coba pakai pantomim untuk brand-brand kalian. Mas Nazar ada tambahan? Ada. Oke, marketers, demikian obrolan kami dengan Mas Abdul dan Mas Nazar dari Rujak yang pengen tahu penampilan mereka seperti apa. Nah, tanggal 12 September nanti kita akan ada Marketers Hangout untuk kedua kalinya dan akan menampilkan Rujak dengan cerita yang sangat menarik karena pasti akan lucu tapi berkualitas dengan tema marketing versus everybody. Seperti apa? Simak apa di sini atau gimana? Ya, buat kalian yang mau join, pencet link di akhir video ini. Oke, udah. Oke, buat teman-teman marketers yang pengen join di Marketers Hangout, kita hangout bersama. Silahkan klik tombol di. Oke, buat teman-teman marketer yang pengen join dan pengen melihat penampilan Rujak di Marketers Hangout dan kita bisa hangout bersama, namun berkualitas, bisa klik link di akhir video ini. Oke, saya Sigit Kurniawan undur diri. Sampai jumpa di Marketers Hangout dan trending berikutnya. Selamat sore.